Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-salata 'alal 'ibadi rahmatan bihim wa ihsana wa ja'alaha silatan bainaha wa bainahum liyazdadu bidzalika imana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu khaliquna wa maulana wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ja'alahu Allahu qurrata 'ainihi fis salati fadlan wa ridwana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan takwa sebagai bekal kita hidup di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita sedang berada di bulan Rajab, salah satu dari bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan-bulan hurum, di mana 4 bulan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa wahidun fardun, dan 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab dikenal dengan bulan Al-Isra wal Mi'raj, di mana banyak umat Islam merayakan atau memperingati malam Isra wal Mi'raj. Walaupun waktu Isra Mi'raj itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-5 kenabian. Ada juga yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 16 bulan setelah Nabi itu diutus, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 12 kenabian. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan pada tahun ke-13 kenabian. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan pastinya itu tidak begitu penting, karena memang dari perselisihan pendapat ulama itu juga menunjukkan bahwa waktu atau tepatnya waktu Isra Mi'raj tidak begitu penting. Yang penting bagi kita itu adalah hikmah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Isra wal Mi'raj? Bagaimanapun terlepas dari kapan waktunya,
Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa penting yang tidak terjadi kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban yang terpenting, yaitu faridatus shalah, kewajiban salat. Jadi salat merupakan kewajiban yang terpenting di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti dari amal ibadah seseorang adalah salat. Semua amal seseorang akan dihisab. Puasanya, zakatnya, hajinya, dan juga amal-amal yang lain. Tapi dari sekian banyak amal, yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah as-salah, dan ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Salat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat beliau menjelang wafat. Wasiat Nabi adalah as-salah, as-salah. Berwasiat kepada umatnya, hendaklah perhatikan salat, jangan sampai salat itu ditinggalkan. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa salat adalah merupakan pembeda antara muslim dengan kafir. Laisa bainar rajuli wal kufri wasyirki illa tarkus salah. Dalam riwayat lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Jelas pembeda antara muslim dan kafir, mukmin dan yang tidak beriman adalah salat. Sehingga manakala ada orang yang mengaku beriman, manakala ada orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak salat, maka ucapannya hanya sekedar ucapan saja. Tidak ada bedanya muslim dengan kafir apabila muslim itu tidak melaksanakan kewajiban salat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, salat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ibadah-ibadah yang lain dalam kondisi-kondisi tertentu boleh tidak dilakukan. Katakanlah puasa misalnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa sakit atau musafir, boleh puasa Ramadan ditunda, ya, dilaksanakan di bulan-bulan yang lain. Zakat hanya wajib kepada orang yang punya harta mencapai nisab. Haji hanya wajib kepada orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Salat wajib dilaksanakan bagi setiap mukallaf, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, peliharalah, jagalah salat dan salat wusta. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian dalam kondisi khiftum, khauf, kondisi tidak aman, kondisi perang misalkan, boleh salat dilakukan, ya, bagaimanapun juga. Tidak mampu berdiri, bagi yang sakit boleh duduk. Tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tapi tidak boleh ditinggalkan selama nyawa masih ada dan akal masih sehat. Salat itu tidak boleh ditinggalkan, namun tetap wajib dilaksanakan sebisa mungkin. Bisa dilaksanakan dengan sempurna, tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka dilaksanakan sebisanya. Bisa berdiri-berdiri, bisa duduk-duduk, baring-baring, walaupun hanya sekedar mampu mengedipkan mata, maka selama akal masih sehat, nyawa masih ada, salat tidak boleh ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat itu merupakan sifat orang-orang mukmin. Berarti bagi yang tidak salat bukanlah, ya, dia seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi salatihim khashi'un, di mana
Orang-orang aja itu adalah orang-orang yang dalam salatnya mereka khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang mukmin yang lain, kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa orang mukmin itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga, memelihara salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang mukmin yang salat, yang khusyuk dalam salatnya, yang akan mendapatkan surga Firdaus. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat juga termasuk di antara salah satu hal ibadah yang memudahkan rezeki. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga dan memelihara salat setiap waktu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan rezeki dan akan memberikan keberkahan dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salat juga merupakan mi'rajul mukmin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha yang biasa kita sebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban salat. Maka bagi orang mukmin juga ada waktu-waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menghadapnya tidak di Sidratul Muntaha sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya jika salah seorang kalian berdiri dalam salatnya, maka sesungguhnya dia itu yunaji rabbah. Dia itu bermunajat kepada Tuhannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita perhatikan dalam salat kita, marilah kita melaksanakannya dengan sekhusyuk mungkin dan sesempurna mungkin. Termasuk juga begitu kita masuk masjid, kita bayangkan dalam diri kita bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki salah satu Baitullah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita jaga adab dan sopan santun masuk masjid. Di antaranya kata Nabi, alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian tenang ketika masuk masjid, jangan terburu-buru. Begitu juga memperhatikan adab-adab di masjid, jangan banyak berbicara, ngobrol-ngobrol, tertawa-tertawa misalkan, apalagi bercanda. Kita sedang di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita perhatikan bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menghadap manusia yang dianggap punya kedudukan saja memperhatikan adab dan sopan santun, bagaimana kita menghadap kepada Tuhan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan salat juga bahwasanya di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang senantiasa pergi ke masjid. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan, yaitu dengan an-nur tam, cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya, salat akan memberikan ketenangan dan ketenteraman hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tiba waktu salat, beliau menyuruh Bilal dengan mengatakan, arihna biha ya Bilal,
senangkan kami dengan salat wahai Bilal. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'al salah. Nabi SAW apabila menghadapi suatu masalah, mengalami suatu problem, beliau segera melaksanakan salat. Beliau menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia Allah Subhanahu wa taala, dan memohon jalan keluar bagi setiap persoalan yang beliau hadapi. Insyaallah orang-orang yang rajin salat, yang khusyuk dalam salatnya akan selalu hidup dalam ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan iman sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendirikan salat, yang bisa melaksanakan salat setiap waktu dengan baik dan khusyuk. Marilah kita berdoa dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.